perandaian kalau akhirnya dilakukan pemilihan secara tidak langsung gitu, dipilihnya sama DPRD. Apa hal-hal yang perlu diwaspadai Bang? Ya dua, seperti pengalaman kita tahun 2000 sampai 2005 yang tadi saya cerita ya. Satu, praktek politik uang. Jadi karena cuaca lagi hujan, kita pengen angetin The Tickers. Nah, obrolan yang biasanya bikin hangat itu adalah obrolan yang penuh bukan penuh spekulasi sih, penuh perdebatan. Nah, dan tentunya juga dinanti-nantikan, terutama untuk warga Jakarta. Aku udah pulang dari liburan aku loh, karena aku kira aku mau udah ditetapkan kemarin siapa pemenangnya ya. Tapi ini ada yang baru nih, ada wacana baru bagaimana pemilihan kepala daerah itu akan diubah sistem pemilihannya. Kita akan ngobrol sama wakil kita, salah satu wakil kita di DPR gitu ya, di Senayan. Ada Bang Rifki Nizami Karsayuda dari Ketua Komisi 2 DPR RI. Selamat sore. Waalaikumsalam. Ini kalau abang begini nih. Abang None ya jadinya ya. Kita pertama-tama kita ucapkan juga selamat dan alhamdulillah selesai juga ya. Berarti apa nih, pesta demokrasi terakhir tahun inilah ya. Pesta demokrasi terakhir tahun ini yang dipilih langsung oleh rakyat ya. Kemarin ini kita 1 tahun cukup pelik Bang, cukup banyak kita disuguhkan sama pilihan-pilihan di kertas suara. Karena ada pilpres, ada pileg, ada pilkada juga gitu. Kalau boleh sedikit mengevaluasi apa yang kemarin sudah dijalankan oleh teman-teman kita di otoritas yang mengurus pemilu, pilkada dan everything ini, apa yang bisa dijadikan evaluasi Bang? Ya, Komisi 2 DPR RI itu salah satu tugasnya adalah melakukan fungsi pengawasan legislasi dan budgeting untuk urusan kepemiluan. Sehingga kemudian hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu, baik pileg, pilpres, termasuk pemilihan gubernur, bupati, wali kota 2024 yang lalu adalah bagian dari tugas konstitusional yang kami lakukan. Khusus terkait dengan pilkada 2024, ada beberapa catatan. Yang pertama, tingkat partisipasinya menurun luar biasa. Banyak sekali publik yang memilih untuk tidak datang ke TPS, menjadi golongan putih, menjadi golput. Kita belum tahu nih apa alasannya, tapi sebagai sebuah hipotesa bisa jadi yang pertama tadi soal kejenuhan. Sepanjang 2024 kita selalu disajikan oleh proses kandidasi, mulai dari pileg, pilpres, dan disambung lagi dengan pilkada. Gitu. Yang kedua, bisa jadi pilkada ini anti mainstream dari pilpres. Pilpres itu dibicarain sama siapapun, siapa kandidatnya diomongin, kemudian debatnya ditonton. Begitu pilkada, calonnya tidak semenarik pilpres. Gara-gara calonnya tidak semenarik pilpres, dan itu jangan cuma dilihat Jakarta, karena ini terjadi di 545 titik bersamaan di Indonesia. Nah, keserentakannya juga bisa jadi membuat kemudian kemeriahan pilkada tuh nggak kayak dulu. Kalau dulu misalnya pilkada Jakarta sama Jawa Tengah beda waktunya. Pilkada Jawa Timur sama pilkada Sumatera Utara beda waktunya. Sehingga kemudian optik media ya, termasuk publik secara nasional itu bisa membagi konsentrasi. Kita melototin tuh, oh Jawa Timur lagi pilkada ya ini gitu. Padahal kita orang Jakarta. Kita lihat Jawa Barat gitu. Nah sekarang kita nih bareng semua, bahkan di tingkat kabupaten kota. Jakarta nggak ada kabupaten kota, tapi di luar Jakarta itu juga ada terjadi pemilihan bupati dan wali kota serentak di Indonesia. Karena itu Komisi 2 DPR RI memberikan catatan yang pertama soal golput, tingkat partisipasi. Yang kedua, kelelahan penyelenggara pemilu juga membuat mungkin ya penyelenggaraan dengan waktu yang cukup dekat atau terlalu dekat ini perlu kita evaluasi ke depan. Saya kira itu tuh beberapa hal yang bisa kita sampaikan ke Abang dan None. Iya. Dan yang termasuk juga salah satu yang di highlight gitu sama masyarakat adalah ketika ada pesta demokrasi ini yang cukup banyak menelan biaya gitu ya, atau angkanya cukup fantastis, kurang lebih sekitar
70 triliunan ya untuk both untuk Pilpres dan juga Pilkada ini. Dan sebetulnya apakah sebetulnya ini ya memang segitu kok biaya yang dibutuhkan gitu ya kalau dari DPRD sendiri, atau memang sebetulnya ada bahasan-bahasan lain juga terkait ini, Bang? Oh enggak, kalau untuk pilkada sendiri itu angkanya 28,6 triliun untuk 545 provinsi kabupaten kota seluruh Indonesia. Dana itu dari mana? Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 2016 tentang pilkada, dana itu dari APBD masing-masing. Kalau Pileg dan Pilpres itu angkanya 150 triliun. Pileg dan Pilpres. Jadi ini dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau di total itu sekitar 180 triliun lah yang dibutuhkan gitu. Nah, sekarang kita bicara dulu. Kalau kita mau bukan hanya bicara pilkada ya. Tuh. Demokrasi ini kan pilihan kita. Konstitusi kita, undang-undang dasar kita itu memilih dengan sadar. Sistem yang kita gunakan itu adalah asasnya kedaulatan rakyat atau demokrasi. Asas kedaulatan rakyat dan demokrasi itu lalu diimplementasikan melalui satu pemilihan umum presiden wakil presiden. Pasal 6A dari konstitusi kita menyebutkan presiden wakil presiden itu dipilih langsung oleh rakyat. Kemudian pemilu juga memilih anggota DPR, DPD, DPRD, provinsi, kabupaten, kota langsung. Ini amanat konstitusi. Nah, yang agak berbeda aturan mainnya di konstitusi kita itu adalah pasal 18 ayat 4 yang menyebutkan bahwa gubernur, bupati, wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten, kota dipilih secara demokratis. Kalau yang tadi bicaranya langsung, yang ini demokratis. Nah, sehingga muncullah ide gagasan beberapa waktu terakhir, termasuk pernyataan Pak Presiden Prabowo Subianto. Coba dong kita pikirkan kalau pilkadanya nggak langsung, pilkadanya cukup dikembalikan ke DPRD, kira-kira lebih efisien atau tidak? Nah, sekarang nih kan yang jadi perbincangan hangat di publik itu kira-kira gitu. Kalau pertimbangannya adalah efisien atau tidak, berarti dari sisi anggaran ya, Bang? Atau apa yang kalau definisi pernyataan Pak Prabowo ini? Ya, karena yang kita bicarakan ini kan publik menjadi berdialog, menjadi berdebat, berspekulasi dan seterusnya, itu kan karena yang ngomong Pak Presiden. Pak Presiden itu ngomong di perayaan puncak HUT ke-60 Partai Golkar. Beliau menanggapi pernyataan dari Bang Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar, yang dalam pidato politiknya menyampaikan bahwa kita perlu melakukan evaluasi terhadap sistem politik nasional. Salah satunya adalah pilkada. Bang Bahlil menyatakan pilkada 2024 itu rasa pilkades. Siapa yang punya uang itu akan memenangkan kontestasi. Tidak peduli kualitas kandidat. Sehingga kemudian proses kaderisasi dan pendidikan politik yang ada di partai politik menjadi tidak bermakna karena dibajak oleh kepentingan uang yang barbarian. Kan kira-kira begitu. Dijawablah oleh Pak Prabowo. Kata Pak Prabowo, saya senang dengan keberanian dan gagasan Ketua Umum Partai Golkar. Karena itu perlu kita pertimbangkan pemilihan gubernur cukup di DPRD. Satu, akan memangkas biaya cukup besar. APBN kita sekarang bleeding. Kita ini sekarang harus membayar berbagai macam kewajiban termasuk utang di dalamnya. Itu tahun ini aja 400 triliun defisit kita. Tahun depan kemungkinan bisa sampai 1000 triliun. Maka dari itu isu efisiensi anggaran satu. Yang kedua soal kultur politik gitu. Bayangkan sekarang orang harus menyiapkan puluhan ratusan miliar untuk maju sebagai calon gubernur, bupati, wali kota. Itu yang pertama yang harus disiapkan, bukan soal kapasitas dan kapabilitas. Nah, kalau pada posisi seperti ini, apa iya kultur politik ini nggak kita evaluasi? Kalau saya sih menangkapnya itu bahasanya. Oh, itu yang ditangkap sama Bang Rifki. Kalau saya menangkapnya begitu. Nah, bahwa banyak yang khawatir kalau ini dikembalikan ke DPRD, bukan hanya soal memangkas biaya, tapi juga akan menjadi dalam tanda kutip oligarki partai politik melalui anggota-anggota fraksi di provinsi, kabupaten, kota. Itulah diskursus yang sekarang sedang kita hadapi. Oligarki partai politik ini definisinya kayak gimana, Bang? Kalau misalnya itu sampai akhirnya diganti mekanismenya,
lantas akan seperti apa konklusinya? Sebetulnya kan kita nih bukan sedang berandai-andai loh bro. Kenapa? Karena kita nih udah pernah mengalami pemilihan kepala daerah di DPRD kan. Yes. Dulu undang-undang nomor 22 tahun 1999. Orde baru ya terakhir? Enggak, orde reformasi. Udah reformasi 2299. Pertama kali otonomi daerah. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 itu adalah undang-undang tentang pemerintahan daerah. Oke. Di dalamnya disebutkan tentang mekanisme pemilihan kepala daerah. Dipilih sama DPRD. Berlaku mulai tahun 2000 sampai dengan 2004. Jadi kalau ada bupati-bupati yang periodenya 2000, 2001, 2002, itu semua dipilih DPRD dulu. Apa yang terjadi dulu? Yang terjadi adalah orang menengarai, ya, karena kita nggak punya bukti, menengarai. Terjadi politik uang yang cukup besar melalui anggota-anggota DPRD. Premanisme politik, nggak punya uang. Tapi main preman, kepilih juga jadi bupati di beberapa tempat, gedung DPRD-nya dibakar, kemudian individu-individu anggota DPRD-nya dikarantina, diintimidasi untuk memilih calon tertentu, terpilih juga gitu. Nah, sehingga kemudian dulu kita kritik, oh kalau begini nggak benar dong, ya udah kita bikin aja mekanisme pemilihan langsung, ya kan? Jadi pemilihan langsung ini sebetulnya anti kritik dari atau kritik dari praktek pemilihan di DPRD. Nah sekarang kita nggak puas lagi sama pemilihan langsung. Kita mau balik lagi ke DPRD. Bagi Komisi 2 DPR ini, kami belum mau bicara memilih A atau B. Bagi kami udah kita evaluasi dulu deh. Berarti diskursusnya sekarang evaluasi dulu deh. Kalau Komisi 2 DPR RI, saya mengagendakan evaluasi dulu. Oke. Evaluasinya berarti masih berlangsung ya? Belum, kan masih reses. Baru mau. Iya. Nah jadi gini, ini yang diomongin Pak Prabowo ini kan cuman di HUT Partai Golkar. Betul. Pemerintah belum ada sikap apa-apa, belum ada ngajuin revisi, belum ada ngapa-ngapain. Cuman kita nih aja kayak ketakutan, kayak seolah-olah negara. Soalnya kan Pak Prabowo sudah ngomong di depan publik dan akhirnya ramai dan tentu ada respons yang cepat. Yang nggak adil publik. Menurut saya media ya. Saya bukannya membela Pak Prabowo, nggak adil. Itu media cuman ngutip punya Pak Prabowo, harusnya kutip Bang Balil dulu baru punya Pak Prabowo. Pak Prabowo itu menjawab. Respons dari komentar atau merespons dari pidato politiknya Pak Balil, gitu loh. Iya. Berarti belum ada ini ya diskursus di Senayan Komisi 2 sendiri belum ada ya? Satu, kita reses masih sampai dengan pertengahan Januari. Yang kedua, saya dengan Pak Mendagri komunikasi baik ya. Tapi Pak Mendagri nggak ada tuh ngomong masalah mau ngajuin revisi undang-undang pilkada. Jadi sebelum ada komentar itu dari Pak Bahlil, belum pernah juga ada diskusi di teman-teman Komisi 2? Ada. Kami mengagendakan evaluasi, kemudian revisi terhadap undang-undang pemilu, pilkada dan seterusnya. Itu nanti di pertengahan tahun 2025 dengan waktu yang cukup panjang karena pemilunya masih lama. Betul. Agar kita komprehensif mengkajinya. Bahkan kami sudah menyiapkan apa yang kami sebut dengan paket undang-undang politik atau omnibus law politik, yang isinya itu adalah bab tentang pemilu, bab tentang pilkada, bab tentang partai politik, bab tentang hukum acara kepemiluan, bab juga tentang undang-undang MPR, DPR, DPD. Satu kitab undang-undang yang komprehensif terkait dengan politik kita, sehingga bangunan politik dan sistem politik kita mau kita tata di situ. Jadi bukan hanya soal bicara ini, banyak yang mau kita bicara. Itu di omnibus law politik ini apa aja yang bakal dibahas gitu berubah ya? Bang? Atau saya nggak bisa umumin, kan belum dibahas. Iya, kan sudah ada kerangka gambarannya mungkin. Berpikirnya akan seperti apa? Ketua Komisi 2 kan bukan kepalanya Komisi 2. Kita ini kerja kolektif kolegial. Ya ada beberapa ya. Misalnya ketika kita memilih dikembalikan ke DPRD. Pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Ada konsekuensi tuh. Misalnya terkait dengan kelembagaan penyelenggara pemilu. KPU, Bawaslu yang selama ini kerjanya sampai ke kabupaten kota. Permanen 5 tahun. Apa iya masih akan dipermanenkan sementara nggak ada kerjanya? Itu konsekuensinya banyak. Yang kedua misalnya ya, kalau kemudian gubernur, bupati, wali kota itu
derajat delegitimasi kedaulatan rakyatnya cukup di DPRD, apa itu juga akan nanti menyentuh soal kewenangan yang mereka miliki. Karena dulu di undang-undang yang dulu, undang-undang pemerintahan daerah itu bicara kewenangan, baru bicara pola pemilihan. Kewenangan besar, biasanya legitimasi yang dibutuhkan besar. Nah, apakah ini juga ada keinginan untuk menarik menjadi sentralisasi? Otonominya diberikan dengan porsi yang terbatas. Ini kan saya kalau mencoba Itu untuk merunut satu, merunut ini. Nah, dialog-dialog seperti ini nih harus kita benahi benar-benar semua, ya. Termasuk kita nanti bicara misalnya bagaimana sih kita mengatasi kultur politik kok yang semakin sulit kita kendalikan. Satu, politik uang. Kedua, kecurangan. Ketiga, netralitas penyelenggara dan aparat di dalam pemilu kita yang sering kita keluhkan tapi kita nggak bisa selesaikan. Hal-hal seperti ini kan harus dibahas secara komprehensif. Penegakan hukum terkait kepemiluan harus kita bangun. Kalau kita mau mengefisiensikan, tadi kita baru bicara efisiensi anggaran pemilu tuh bos. Tapi yang paling besar sebetulnya bukan anggaran negara dalam pemilu ini. Anggaran kandidat yang paling besar. Lebih besar dari anggaran itu sendiri. Iyalah, orang mau menang. Dan kita bicara pembatasan money politik, kita lawan money politik, tapi kenyataannya ini yang Bang Bahlil bilang kan. Money politik semakin besar. Apa iya negara nggak bisa ngatur barang ini? Masa nggak bisa sih? Harusnya bisa dong. Harusnya bisa. Ya misalnya gini, ya udah setiap kandidat misalnya modal kampanyenya dibatasi dan seluruh uangnya diserahin ke KPU. Lalu KPU itu menjadi penyelenggara kan, termasuk event organizer kampanye. Oke. Nah, kita cukup hadir aja. Kalau dia melakukan kegiatan di luar itu diskualifikasi, bisa kan? Bisa. Nah, cuman kita mau enggak yang kayak gitu. Oh, itu jadi salah satu diskursus opsi kan yang sedang dibahas ya. Itu harus kita bahas gitu. Jadi kalau kita memilih misalnya opsi nih misalnya, pilkada langsung dengan sejumlah perbaikan, apa yang kita perbaiki? Ya kita perbaiki. Gitu. Nah, jangan sampai evaluasinya belum komprehensif, ya kan? Kita udah sampai ke kesimpulan. Menurut saya kita nih terlalu cepat sampai ke kesimpulan nih, ya kan? Kalau kita nulis skripsi, ya kan? Rumusan masalahnya kita udah tahu, pembahasan belum. Nah, kalau pembahasan belum, maka nggak adil rasanya kita langsung tulis kesimpulan. Emang udah ada yang nulis kesimpulan nih Bang atas diskursus enggak, ini? yang kita bicara ini kan seolah-olah kita udah pada kesimpulan. Saya udah bilang harusnya kita udah santai-santai aja. Iya. Pak Prabowo juga baru mengajak kita untuk menyusun rumusan masalah. Iya. Kan kira-kira gitu. Biar ada diskusi juga ya di Komisi 2 ya. Termasuk juga biar ya buat masyarakat Indonesia juga jadi tahu apa-apa saja yang akan dibahas, apa-apa saja yang jadi ya yang mendesak untuk dibahas, apa yang nanti dulu akan dibahas juga gitu ya sama rekan-rekan dari Komisi 2 DPRD juga nih. DPR RI. RI dong. Mungkin ini Bang, publik tuh karena banyak banget ya yang keseret soal ini langsung komentar, sehingga emosinya juga agak ke bawah sehingga paham. Ikut turut langsung apalagi nih gebrakannya istilahnya atau gitu. Mungkin antusiasmenya sangat tinggi karena tentu, kan juga justru karena makin cinta ya, karena makin cinta kita dua kali. Tapi bagus juga sih Pak Presiden ngomong begini sehingga kemudian satu bisa jadi ini test of the water-nya Pak Presiden. Bisa jadi kan kita nggak tahu karena tadi sikap pemerintah belum ada. Atau misalnya kalaupun ini menjadi sikap beliau, kira-kira kita semua juga harus dewasa menghadapi perbedaan gitu, ya kan? Sehingga kemudian bagi saya sih soal langsung tidak langsung bagi saya ya, sepanjang kita masih mengakomodir dan bisa memastikan mekanismenya demokratis, bagi saya nggak ada masalah, bagi saya. Karena tadi ketentuan norma konstitusinya cuma demokratis, bukan dipilih langsung. Gitu. Tetapi harus kita pastiin betul. Kalau kita memilih yang tidak langsung itu jauh lebih baik daripada kondisi sekarang. Baik paslonnya, mekanisme pemilihannya, dan yang paling penting begitu mereka terpilih orientasi mereka adalah orientasi pembangunan dan pelayanan publik, public services, bukan parlemen services. Karena parlemen yang memilih. Ya, itu aja gitu.
Dan semua bisa kita atur, barang ini bisa kita atur karena kita udah pernah ngalamin. Kalaupun akhirnya misalnya katakanlah ini masih jadi salah satu perandaian. Kalau akhirnya dilakukan pemilihan secara tidak langsung gitu, dipilihnya sama DPRD, yaitu si kepala daerah ini. Apa hal-hal yang perlu diwaspadai Bang, jadi catatan, walaupun ini mungkin bisa berkembang lagi ya nanti. Ya dua, seperti pengalaman kita tahun 2000 sampai 2005 yang tadi saya cerita ya. Satu, praktek politik uang di DPRD. Ya. Walaupun sekarang beralih menjadi praktek politik uang ke rakyat. Yang kedua, bagaimana memastikan indikator pemilihan oleh DPRD itu tidak semata-mata soal selera politik dan subjektivitas. Nah, bisa jadi. Selama ini yang ke masyarakat ya dulu, gitu ya sekarang masyarakat harus kita akui, maaf lah. Kalau mungkin di daerah Jawa, saya ini dapil Kalimantan Selatan, saya orang kampung. Oh di kampung saya, atau di kampung sebelah kampung saya, itu incumbent misalnya, kerjanya oke. Datang orang yang bawa duit banyak, lewat incumbent. Jadi rahasianya apa itu Bang? Ya uang. Dan masyarakat kita tuh sangat permisif dengan uang. Saya sebagai politisi udah 2 kali ikut pemilu, 2019, 2024. Ya. Kita nih rasanya bekerja dengan maksimal untuk rakyat. Program-program kita hadirkan. Kerap kali suara kita itu jauh sekali lebih rendah dibanding teman-teman yang nggak pernah turun. Di DPR juga nggak pernah hadir. Jangankan bersuara di media, apalagi diundang Detik Sore nggak pernah. Tapi suaranya signifikan pada saat pemilu karena bermodal yang sangat besar. Jadi kadang sebagai politisi juga kita hopeless bos, melihat fenomena dan kultur ini. Dan ini nggak bisa disalahin, jangan nyalahin politisi aja. Ini kultur politik masyarakat kita. Nah tapi tugas kami di DPR dan pemerintah, karena kami punya tugas legislasi, gimana caranya undang-undang itu kita hadirkan untuk memperbaiki kultur ini. Ya, untuk memperbaiki literasi masyarakat apa juga. Iya gitu. Kita akan terus membiarkan masyarakat kita itu membajak sistem politik kita hanya karena pragmatismenya. Di sisi yang lain, para politisi yang berduit akan memanfaatkan pragmatisme publik ini untuk mendapatkan jabatan-jabatan politik dengan mudah, hanya karena dengan uang. Gitu. Nah, akhirnya kan menjadi perlu juga kita pikirkan apa pendapat Pak Presiden. Tapi bagi saya yang penting jangan kita ulangi periode 2000-2005. Diperbaiki justru. Kita perbaiki, jangan asal kembali ke DPRD. Kita sih selama anggaran bisa dihemat dan akhirnya bisa lebih banyak masuk untuk rakyat langsung, dampaknya kita sangat setuju ya. Gitu pada selagi itu tadi digarisbawahi sama Bang Rifki bahwa selagi masih demokratis itu harus demokratis. Demokratis itu kalau bahasa Pak Tito Karnavian, direct and indirect democracy. Kan gitu. Jadi kan beliau profesor. Kalau kita kan belum. Jadi beliau terminologinya dari beliau aja ya. Dari beliau aja. Langsung dan tidak langsung itu masih bisa tetap demokratis. Kalau akhirnya bisa, ini ada spekulasi Bang, mungkin bisa dijawab juga sama Bang Rifki. Ada spekulasi di masyarakat ketika ini berusaha untuk diefisiensikan anggarannya, kemudian kita mendapatkan tambahan anggaran gitu dari efisiensi ini, nanti makin banyak dong itu yang dipakai untuk alokasi yang tidak sasaran, tidak tepat sasaran nanti oleh pemerintah gitu. Mengingat saat ini juga ada diskursus bahwa alokasi APBN kita saat ini kerap tidak tepat sasaran gitu, Bang Rifki. Gimana harusnya pemerintah untuk menjawab isu ini? Negara ini kayak rumah tangga. Ini bro sama sis sudah nikah belum? Belum. Nah, gua kepala rumah tangga. Oke. Gua contohin nih. Saya sama istri kerja, punya penghasilan 10 juta misal. Punya anak 2, anak kami. Oke. Lalu anak yang gede bilang, "Pa, Ma, saya mau ini." Anak yang kecil bilang, "Pa, Ma, saya mau ini." Kita hitung, kita kalkulasi, oh ternyata kebutuhan kita 25 juta.
Padahal uang cuma 10 juta. Oke. Lalu kita kan harus ambil keputusan nih sebagai kepala rumah tangga. 10 juta ini yang mana yang bisa kita penuhi, yang mana yang tidak. Oke. Nah, pasti akan ada 15 juta yang tidak bisa dipenuhi kan? Kurang. Kurang dong. Oke. Kalau mau memenuhi gimana caranya? Ngutang. Negara juga gitu, Bos. Saya ini udah 2 periode ikut ngurus APBN. Dulu waktu saya belum ngurus APBN, saya mikir juga begitu. Ini prioritas bagi kita. Tapi belum tentu itu menjadi prioritas bagi pemerintah. Oh, pemerintah. Nah, negara ini kenapa ada pemilu? Itu proses penyerahan kedaulatan dari rakyat kepada orang yang diberi mandat. Karena itulah risiko dari pemilu, dari demokrasi. Orang yang sedikit mengatur orang yang banyak. Minority govern majority. Kehendak majority tidak akan pernah bisa dipuaskan. Maka dari itu yang paling penting adalah governance-nya benar. Kepala pemerintahan, kepala rumah tangga mutusin 10 juta ya nak, kamu nggak bisa beli gadget baru dulu. Jatah pacaran kamu, anak saya laki-laki udah dewasa, itu kepaksa di kafe yang rate-nya cuma sekian, nggak bisa ke mall dulu. Kecewa, pasti kecewa lah. Tapi itu harus diputuskan untuk memastikan bahwa program prioritas dikerjakan. Yang nentuin program prioritas siapa kalau di negara? Presiden, brother. Kenapa presiden? Enak aja presiden. Ya kita pilih dia. Benar. Ya, saya mohon maaf, saya harus nyampaikan ini biar mudah dipahami. Kalau dalam teori, demokrasi adalah pemerintahan minority govern majority. Menarik. Karena kita masih nungguin juga nanti setelah teman-teman reses, habis itu ada diskusi yang dimulai di Komisi 2 ya. Lo tengokin kan kita live iya, terus. Tentu kita abangmu ini nanti mimpin rapat kamu lihat. Tentu Bang, aman aja, kita akan update itu selalu karena ini adalah apa ya, masa depan buat demokrasi kita juga anyway ya. Penting sekali. Ini penting sekali. Makanya saya tuh akan bikin, mudah-mudahan ya pemerintah juga sepakat waktunya yang cukup lah, 1 sampai 1,5 tahun lah untuk merumuskan ya, kita bahas undang-undang ini, itu. kita undang dulu semua. Ya, pemerintah, political society kita undang, partai-partai politik, pegiat politik, civil society, akademisi undang, termasuk media undang, dengerin dulu, di list dulu nih, biar kita dengerin ceramahnya. Baru kita putusin. Jadi sabar ya teman-teman ya, jangan usah keburu emosi dan membuat kesimpulan duluan. Betul. Iya. Karena ini diskusi juga belum dimulai sebenarnya. Pak Prabowo juga baru ngusulin rumusan masalah. Oh kita anggap udah kesimpulan. Ingat skripsi. Iya betul. Belum kesimpulan ya, masih ada banyak bab-bab yang lain tuh yang harus diselesaikan. Gitu. Harus di ACC-an dulu ya. Bab 1 2 juga ACC-an juga belum ada. Kalau Pak Prabowo pembimbing 1, pembimbing 2-nya siapa ya Bang ya? Kita belum cek tuh di kampus. Biasanya kan kalau mau skripsi ada pembimbingnya ya. Untuk ngasih tahu ini arahnya ke sini ya. Menarik. Di Komisi 2 apalagi yang jadi perhatian untuk bisa dibahas nanti setelah reses Bang? 2. 1, ini menurut saya kalau ini mendesak. Dan ini juga senafas dengan visi Pak Presiden. Pak Presiden itu punya keinginan untuk meningkatkan pendapatan keuangan negara. Karena kita selalu defisit. Nah, Komisi 2 ingin merumuskan apa yang kita sebut dengan land amnesty. Jadi kalau Komisi 11 itu punya tax amnesty, kita land amnesty. Apa itu land amnesty? Banyak sekali orang di Republik Indonesia ini yang udah nguasain tanah. Memanfaatkan secara ekonomi tanah sendiri. Itu tapi dia nggak mau memenuhi ketentuan undang-undang pertanahan. Contoh pekebun sawit di Indonesia ini ada lebih dari 6 juta hektar lahan sawit yang tidak ber-HGU. Jadi dia nih dapat HGU 1.000, nanamnya 4.000, 3.000-nya nggak ada alas hak. Kalau nggak ada alas hak, apa yang terjadi? Dia nggak bayar pajak. Kerugian negara jatuhnya. Iya, setiap hari kita ini dicolong keuangan kita. Nah itu kewenangan kami. Saya mau bikin ketentuan norma namanya land amnesty. Land amnesty. Sekarang saya minta kepada Kementerian ATR BPN
menterinya namanya Kiai Haji Nusron Wahid. Itu untuk ngumpulin data. Dia sampai sekarang udah ngumpulin ya 80% lah. Udah ketahuan, kan mudah ngetahui. Karena udah kita kasih HGO sebetulnya, cuman dia nanamnya lebih. Lalu saya minta nanti untuk diumumin kepada masyarakat Indonesia. Perusahaannya mana, luasannya mana, titiknya di mana. Tapi kita kasih kesempatan, misalnya 6 bulan, 1 tahun. Untuk dia segera mendaftarkan. Kalau dia nggak daftarin dalam batas waktu tertentu, negara ambil. Oke. Negara ambil, negara bisa melakukan 2 hal. 1, kasih ke konsesi ke BUMN. Atau lelang. Tetapi semua nanti akan punya alasak dan wajib bayar pajak. Nah itu dihitung sama Menteri Keuangan. Dan Pak Prabowo sudah umumin 1.800 triliun pemasukannya. Oh ya? Per tahun. Wow. Itu kalau untuk sekarang tindakan itu dilakukan belum ada payung hukum ya? Sebenarnya nggak perlu payung hukum, cuma perlu keberanian. Cuman karena udah ada aturannya harus. Iya. Tapi kan nggak ditegakkan. Ya, oke lah. Sekarang kita bikin land amnestinya yang belum ada. Kenapa harus ada land amnesti lagi? Udahlah kita bikin land amnesti aja lah. Kita mah yang penting negara dapat pemasukan lebih banyak, kita dukung selalu. Ini udah 30-40 tahun praktek ini, brother. Iya. Ini kan dulu hutan juga begitu. Saya ini kan orang kampung. Di sebelah saya hutan saya dijarah orang. Dulu hak penguasaan hutan HPH dikasih nih 1.000 hektar. 10.000 yang dijarah. Yang 1.000-nya nggak diapa-apain dulu. Praktek di tempat kita. Dulu kita maklumi lah. Satu, kita nggak punya teknologi bos ngecek. Sekarang mah gampang. Citra satelit, drone apa gampang ngecek. Nah, ini lebih mendesak bagi Komisi 2 dibanding ngurusin pilkada langsung atau nggak langsung. Kalau bagi saya ya, gitu. Land amnesti ya tadi ya. Land amnesti bagi saya. Cuman kalah seksi nih, gara-gara Detik Sore ngundang kita soal ini. Nanti kalau aku buka ya udah nanti kita habis ini kita undang lagi land amnesti ya. Bener ya? Pembahasannya nanti aku buka dulu forum di Komisi 2, ribut, media bantu ributin. Bener. Nanti sekali kita undang Pak Nusron juga kesini. Ributin, ntar kita buka datanya. Siap, kita Bang. jangan bilang mereka perampok, jangan. Mereka yang belum mendaftarkan. Kalau bahasanya perampok seolah-olah kita berperang dengan warga kita sendiri. Mau usah dibuka di sini Bang, nanti mereka nonton terus mereka dengar lagi, jadi tahu. Biar dia tahu, biar cepet daftarin. Oh iya, udah bisa nih dari sekarang ya. Kupingnya biar panas diomongin kita nih. ini kan ingin baik. There you go. Kita tunggu berarti kapan itu akan pembahasannya juga disegerakan ya. Termasuk siapa tahu tante atau om juga punya kebun sawit yang agak dia juga nakal. banyak kok Bang. Apa? Lo ada yang mau diampuni kan? Udah dalam bentuk itu ya, kelapa sawit ya di dapur. Oh kalau di Riau paling gede bos. Iya, Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur. Saya ada banyak Bang lahan sawit, tapi di ini kotak monopoli. Di monopoli. Di Roblox ya. Iya. By the way, terima kasih banyak Bang sudah mau hadir di sore. Ini macet-macetan dari Senayan. Enggak macet-macetan lah ya kalau Bang Rifki ya. Oh, enggak lah, kita kan enggak pakai ngiung-ngiung. Enggak pakai ngiung-ngiung ya. Enggak. Oke deh, terima kasih banyak Bang Rifki nih. Zami banyak. Karsayuda, Ketua Komisi 2 DPR RI. Makasih. Sehat selalu Bang. Amin. Kita nantikan gebrakan-gebrakan selanjutnya. Amin. Selamat berlibur juga. Siap. Selamat menjelang kembali nanti berkantor lagi ya. Siap. Senayan. Siap. Nah, kita nantikan terus ya Makasih, update-nya makasih. ya. Terima kasih banyak. Dan itu tadi dia Detikers yang ternyata tadi kita mau bahas soal yang sudah selesai nih perpemiluan yang ada 2024. Ternyata kita dapat lagi bocoran kira-kira apa saja yang nanti akan dibahas gitu ya. Yes. Apa saja yang akan desakan dari masyarakat yang akan dibahas juga nanti sama rekan-rekan dari Komisi 2 juga ya. Tentunya. Nanti kita nantikan lagi berarti. Tentunya Detikers, kita selesai dulu editorial reviewnya. Yes. Terima kasih sekali lagi Bang Rifki, terima kasih Detikers, but don't go anywhere. We'll be right back after the break. Kita masih punya banyak amunisi lainnya yang tidak kalah menarik. Tetap bersama kami, cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore.